Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kiranya kebaktian pada hari ini dapat membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Dan apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang kerinduan menjadi dapat kita di sana serta menanti upaya lebih lanjut dapat mengunjungi majelis jemaat selesai ibadah berasa. Bidang satu, bidang pribadi dan pembinaan. Kebaktian pada hari ini pada pukul 9.00 kita dilayani oleh Ibu Pendeta Audra Yesus Sayor Sarjana saya dari Gereja Kristen Pasundan Jemaat Sepakat. Dan untuk kantoria pada pagi hari ini kita dilayani oleh Ibu Budita Semendak dan Bapak Riki Sihoy. Untuk organis oleh Bapak Ferry Filipus Kumase, fokus Saudara Silva, untuk rekaman Saudara Rio dan Saudara Willy. Sound system Bapak Petrus program Setapi dan penerima tamu kita dikoordinir oleh kaum perempuan. Kebaktian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Kebaktian yang pertama jam 6.00 kita akan menjalankan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia, Hari Perkabaran Injil di Indonesia. Pada jam 6 pagi kita dilayani oleh Pendeta Agus Suwana SSI. Jam 9 pagi juga dilayani oleh Pendeta Agus Suwana SSI. Kita dilayani kantoria juga oleh Ibu Lerni Lumasi dan Ibu Evi Juwita Rengger. Organis oleh Bapak Ferry Filipus Lumasi, difokus oleh Saudari Ana Gracia Kuwai, live rekaman oleh Saudara Nesa Angkir dan Saudara Rio. Untuk sound system Bapak Petrus Abraham Setapi dan penerima tamu terpilih yaitu dari kaum pria. Jadwal ketika sesi terakhir. Kebaktian persiapan perjamuan kudus. Kebaktian persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Rabu pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 17.00 bertempat di gereja. Jemaat yang akan mengikuti persiapan perjamuan kudus di gereja akan tetap memperhatikan ketentuan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kapasitas gedung gereja dibatasi hanya untuk 90 orang. Kebaktian rumah tangga kategorial disiapkan dengan secara virtual teknologi. Bacaan kita tersebutkan terlihat dalam pertemuan ini. Bidang 2, bidang keresahan dan kesaksian. Bidang berita keluarga. Mohon dukungan doa saudara kita yang sakit dalam pemulihan agar lekas sembuh. Orang tua kita yang sudah lanjut usia dan menerima maaf yang berulang tahun pada periode 11 sampai dengan 17 Oktober 2020 yang namanya program keluarga jemaat. Rencana sakramen perjamuan kudus. Direncanakan akan melakukan pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam rangka peringatan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Perkabaran Injil di Indonesia pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2020 pukul 6.00 dan pukul 9. Bagi anggota jemaat yang tidak dapat mengikuti perjamuan kudus onsite bersama-sama di gereja oleh karena protokol kesehatan, dapat mengikutinya dari rumah dengan memperhatikan keputusan Konven Pendeta GKP tertanggal 28 sampai 30 September 2020 dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap sisi anggota jemaat menyampaikan keikutsertaannya kepada pendeta jemaat melalui WA dengan nomor profil anggota jemaat paling lambat
Kudus yang dapat diserahkan kepada majelis jemaat setelah kebaktian dilaksanakan. Dan bagi anggota jemaat sini yang mengikuti pertemuan kudus secara online atau daring tidak perlu menyiapkan roti dan anggur sendiri, karena majelis jemaat pendeta akan mengantarkan roti dan anggur ke rumah anggota sini jemaat 1 hari sebelum perjamuan kudus di gereja dilakukan. Dan bila ada bapak ibu saudari yang Tuhan jelas informasi mengenai persiapan perjamuan kudus, bapak ibu saudara-saudari dapat menghubungi majelis jemaat. Kebaktian pengucapan syukur akan dilaksanakan. Kebaktian pengucapan syukur di keluarga Ibu Frida Kufiati KU Pemopang dengan beramat di Purnayuda pada hari Senin pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 18.00 atau pukul 6 sore. Keluarga mengundang kehadiran anggota jemaat sektor 2, kaum pria dan majelis jemaat. Selain ketentuan dan protokol kesehatan yang telah disiapkan keluarga, maka setiap anggota jemaat yang mengikuti kuarter tersebut dimohon untuk dapat mematuhi protokol kesehatan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Berita duka cita telah kembali rumah Bapa di surga dengan tangan Ibu Sonia Marike, istri dari Bapak Heru Rumawati ini pada hari Jumat 9 Oktober 2020. Pemakaman telah dilakukan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10.00 di Taman Pemakaman Darurat Kota. Atas nama jemaat, majelis jemaat menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam pada keluarga besar Bapak Heru Rumawati ini. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan hiburan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk panduan dalam kebaktian minggu di Gereja Masyarakat di Dalam Baru dapat Bapak Ibu lihat anggota jemaat yang Bapak Ibu ini. Bidang 3, bidang penelitian dan pengembangan. Untuk informasi dari jemaat dapat Ibu lihat dalam jemaat dan nama-nama calon penerima hubungan kasih pendidikan terlahir. Pertemuan majelis jemaat dan komisi-komisi. Pertemuan majelis jemaat dan komisi-komisi akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober 2020 setelah selesai kebaktian kedua. Dalam pertemuan tersebut, mohon segenap anggota komisi untuk memperhatikan ketentuan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Demikian undang ini disampaikan mohon kehadiran anggota komisi. Pertemuan majelis jemaat dan anggota sini jemaat dalam rangka jemaat. Pertemuan majelis jemaat dan anggota sini jemaat atau rangka jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 setelah selesai kebaktian kedua. Undangan percakapan sesuai dengan pernyataan anggota yang telah diterima oleh majelis jemaat. Majelis jemaat mengundang kehadiran Ibu Selvi Surya Maruta untuk hadir dalam percakapan anggota yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 setelah kebaktian kedua. Kebaktian meditasi dan peresmian pendeta. Kebaktian meditasi pendeta Ruswanda Centeng STH MI dan peresmian pendeta Erma Dimosti Putar SSCMM sebagai pendeta jemaat Gereja Barat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 pada pukul 10 sampai dengan selesai. Bidang 4 yaitu bidang sarana dan dana. Pengadaan dan perbaikan sarana pelayanan. Sesuai dengan keputusan rapat majelis jemaat hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 setelah rangka melakukan pembaruan sarana pelayanan dalam peribadatan gereja khusus keyboard, maka majelis jemaat berencana akan melakukan perbaikan keyboard dan pembelian keyboard baru. Anggaran untuk perbaikan dan pengadaan sarana pelayanan tersebut diperkirakan sebesar 20 juta rupiah. Untuk penggalangannya dapat Bapak lihat dalam tabel yang Bapak Ibu lihat dalam wawancara jemaat. Untuk informasi keuangan, persembahan dan lain sebagainya dapat Bapak Ibu lihat dalam wawancara jemaat. Demikian pokok wawancara jemaat pada hari ini di 11 Oktober 2020. Terima kasih.
Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, dan kita akan menyanyikan waktu pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 19, kita buktikan baik pertama dan baiknya yang kedua. Tuhanku. Diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, yang kita awali dengan saat ini melalui pengakuan dosa secara pribadi. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang dosa. Seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kebenaran. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki
percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya mengganti segala domba. Kami berseru dan memohon kepadamu demi nama-Nya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami dalam Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Dalam gaya
dosa melontarkanmu seperti kabut diterbangkan oleh angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan yang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Tuhan bersertai. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami datang menghadap hadirat Tuhan. Siapakah kami ini, ya Allah, sehingga Engkau melayakkan kami untuk memenuhi undangan-Mu masuk dalam persekutuan yang hidup bersama dengan Tuhan dan sesama kami, melalui perjumpaan ibadah yang kami percaya. Dalam persekutuan dan ibadah ini, Tuhan sendiri hadir bersama dengan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara hidup kami sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah situasi kondisi bangsa yang memanas karena berbagai persoalan dan dinamika politik, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup, Allah yang selalu memelihara kami dengan berkat cinta kasih, keselamatan dan pengampun. Kami diberikan suka ketika kami berduka, ketika kami sakit kami disembuhkan, ketika kami gagal kami diberikan kesempatan untuk meraih keberhasilan bersama dengan Tuhan. Hidup pribadi kami diberkati, keluarga dan rumah tangga kami diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami secara materi maupun juga rohani. Dan hari ini kami datang bersekutu sebagai salah satu wujud syukur kami atas kebaikan yang telah kami terima, atas anugerah yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Dan tengah-tengah perjumpaan kami dengan Tuhan dan sesama saat ini, ya Allah, kami akan merenungkan sabda Tuhan. Tetapi kami menyadari betapa kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, baik umat Tuhan yang mendengarkan, kami semua adalah orang-orang yang berdosa. Kami lemah dan kami terbatas untuk dapat melakukan kebenaran firman. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh yang kudus kepada kami. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Allah. Dan berkati juga umat Tuhan yang akan mendengarkan, agar mereka memberikan hati dan telinga serta hidup mereka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami telah siap sedia untuk menerima, mendengarkan, menghayati dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa dan menyerahkan pelayanan firman saat ini kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, shalom. Apa kabar hari ini? Mari kita dalam suasana apapun kita tetap bersyukur kepada Allah, dan salah satu syukur kita adalah mari kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita membuka bagian Alkitab dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mari kita menyimak firman Tuhan ini bersama-sama. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang
jantan dan ternak piaraanmu telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin ini. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rapat dan retak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, saya yakin kita semua yang hadir saat ini pasti pernah punya pengalaman diundang dalam sebuah pesta. Benar? Ada yang belum pernah diundang dalam sebuah pesta? Entah pesta ulang tahun, pesta pernikahan, pesta pertunangan, pesta apapun itu. Pasti sudah pernah ya? Sudah pernah diundang ke pesta? Sudah. Pertanyaannya, bagaimana kalau dalam waktu yang bersamaan kita mempunyai 2 atau 3 undangan, dan sementara itu juga kita mempunyai janji atau pekerjaan yang harus segera diselesaikan? Mana yang biasanya akan kita pilih, saudara? Memilih hadir pada salah satu undangan atau tidak hadir di semua undangan? Kata orang yang adil gitu. Karena kita harus mengerjakan pekerjaan yang belum selesai, pekerjaan rumah mungkin, memasak mungkin, dan lain sebagainya. Setiap orang punya nilai tertentu pada sebuah pekerjaan yang dia pandang penting dan berharga. Mungkin si A memandang pekerjaan menyapu tidak penting, tapi buat si B menyapu penting, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara bisa menjawab itu dalam hati kita masing-masing. Tapi saya mau menukik jauh lebih dalam lagi. Saudara-saudara, dalam proses memilih, tadi pertanyaan saya itu adalah proses memilih. Hidup itu selalu memperhadapkan kita pada pilihan. Bahkan memilih untuk tidak memilih pun adalah sebuah pilihan. Benar ya? Benar. Dan bagi saya, saudara, dalam proses memilih itu selalu berhubungan dengan yang namanya prioritas. Orang memilih itu pasti berhubungan dengan yang namanya prioritas. Dan prioritas itu menyangkut pemahaman mana yang paling penting dan mendesak, serta yang paling menguntungkan bagi si pengambil keputusan. Jadi pilihan itu dengan prioritas itu selalu saling satu sama lain, itu saling terkait. Orang memilih itu dia punya pemahaman akan sebuah prioritas. Aku memilih itu, aku memilih untuk melakukan itu, aku memilih si A dan si B dan
contoh seperti tadi saya bertanya di awal, saudara, ketika kita memilih untuk hadir pada salah satu undangan, padahal dalam waktu yang bersamaan ada undangan-undangan yang sama, yang lainnya. Itu artinya ada nilai lebih bagi kita untuk menghadiri undangan tersebut ketimbang undangan yang lain. Mungkin saja kita memilih undangan A daripada undangan B karena kita mengenal yang mengundang kita di undangan A itu, kita mengenal dia jauh lebih baik. Kita akrab, ya, kita sudah tahu keluarganya, ya, sehingga kita mengutamakan untuk hadir. Atau di balik undangan A itu ada nilai ekonomis tertentu yang akan kita peroleh. Ada sesuatu yang kita rasa menguntungkan bagi kita sehingga kita memilih A daripada B. Dan saudara-saudara, itu aspek dari orang yang diundang. Side A, sisi A dalam undangan ada orang yang diundang. Tetapi side B, sisi B, lalu bagaimana dengan orang yang mengundang, saudara? Saya kira kurang lebih juga mengalami hal yang sama. Orang yang mengundang kita hadir dalam sebuah pesta, saudara, pasti punya prioritas. Kenapa dia mengundang saudara? Tidak mungkin kalau tidak kenal, lalu tiba-tiba dia undang. Siapapun kita ketika kita menyelenggarakan sebuah pesta pernikahan atau perayaan apapun, pasti tidak semua orang akan kita undang hadir, apalagi di tengah pandemi seperti ini, saudara. Pasti kita seleksi juga. Pasti kita pilih-pilih. Kenapa saya mengundang si A daripada si B? Kenapa saya mengundang keluarga ini daripada keluarga ini? Kenapa saya memilih dia daripada orang lain? Dan pasti saudara, dari pihak si pengundang, saya mengajak kita membayangkan sulit. Sulit biasanya kita menata acara menjamu setiap undangan. Dan dari setiap orang-orang yang diprioritaskan itu, yang diundang itu, pasti kita berharap kehadiran mereka dalam pesta atau undangan yang kita lakukan itu akan membawa semarak, akan direspon dengan lebih baik. Orang-orang yang kita undang itu akan memberikan makna dan nilai dalam perjumpaan dan persekutuan bersama. Lalu bagaimana perasaan kita jika kita mengundang orang yang begitu kita kasihi, kerabat sahabat kita, namun orang itu mengabaikan undangan kita? Saya yakin setiap kita pasti akan bilang kecewa. Tidak ada orang yang dengan mudah bisa mengatakan tidak kecewa kalau orang yang dikasihi diundang pada sebuah perayaan yang megah dan berarti lalu dia memilih untuk tidak hadir. Pasti kita sebagai pihak yang mengundang merasakan kecewaan. Dan kenapa kita kecewa, saudara? Saya kembali pada pemaknaan tentang pemilihan. Dalam hidup kita selalu berhadapan dengan pilihan, dan pilihan itu selalu mendorong kita atas dasar prioritas. Ketika kita menerima undangan dari sahabat atau orang yang kita hormati, diundang oleh Presiden Jokowi misalnya, diundang oleh sosok pesohor misalnya, kita akan merasa terhormat. Jauh-jauh mungkin kita akan menyiapkan pakaian kita. Saya mau pakai baju apa? Sepatu apa? Saya mau datang dengan sikap yang seperti apa? Apakah saya terlambat atau saya tepat waktu, saudara? Kita akan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin kalau undangan itu, kalau pesta itu menjadi suatu prioritas dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, dalam hidup beriman pun hal seperti ini berlaku. Dalam hidup beriman pun saudara-saudara dan saya setiap hari mendengar undangan Tuhan. Saudara-saudari dan saya selalu setiap saat mendengar panggilan Tuhan. Tuhan mengundang kita hadir dalam pesta kasih sayangnya, dalam persekutuan ibadahnya. Tapi ternyata saudara-saudara, tidak semua orang yang bilang mengenal Tuhan itu
menjadikan undangan Tuhan sebagai suatu prioritas. Dan ini yang terjadi dalam kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang kita baca hari ini. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saudara-saudara, ternyata undangan sang raja itu tidak direspon dengan baik. Mereka hamba-hamba sang raja itu mendapat prioritas sebenarnya. Prioritas diundang oleh sang raja. Tetapi ada sikap mengabaikan undangan itu. Tapi menariknya, saudara, ketika undangan raja yang pertama ditolak, raja pun mengulangi kembali undangan itu dengan penegasan bahwa perjamuan pesta yang dia lakukan itu telah disiapkan dengan baik. Diundang yang pertama, abai. Diundang yang kedua dengan penegasan dan penjelasan tetap abai. Dan lebih parahnya lagi, mereka merasa bahwa raja dan undangannya itu tidak menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Sehingga ketika mereka menerima undangan, ada yang memilih untuk mengurus ladangnya, ada yang pergi untuk mengurus bisnisnya. Mereka tidak melihat undangan raja sebagai prioritas utama, padahal status mereka adalah hamba, saudara. Bahkan sangat jahat. Ada di antara mereka yang diundang justru menangkap dan membunuh seorang raja yang dipakai oleh raja untuk menyampaikan undangan pesta yang berisi tentang sesuatu yang begitu berarti dalam kehidupan raja dan anaknya dalam bentuk perjamuan kawin lagi. Dan sikap-sikap seperti ini dalam perumpamaan sesungguhnya menjadi sikap yang sangat tragis, saudara. Refleksi iman bagi kita. Lalu saya mulai bertanya, saudara, mengapa mereka tidak merespon dengan baik undangan raja itu? Tentu ada banyak alasan, tapi saya mencoba mencatat 3 alasan, saudara. Pertama, bisa saja hamba-hamba ini mereka menganggap bekerja di ladang dan mengurusi perusahaan dari mereka sendiri itu jauh lebih penting daripada kepentingan raja yang mengundang mereka untuk duduk makan bersama-sama dalam sebuah persekutuan pesta. Urusanku jauh lebih penting daripada urusan Tuhan. Urusan keluargaku jauh lebih penting daripada urusan datang untuk menghibur orang yang berduka. Urusanku selalu menjadi garda terdepan ketimbang urusan Tuhan. Dan ini pun terjadi dalam hidup orang beriman, saudara. Kadang-kadang tanpa sadar kita menganggap pekerjaan kita, hidup kita jauh lebih penting daripada pekerjaan dan persoalan kerajaan Allah. Apa? Menjadi refleksi bagi kita. Yang kedua, saudara, bisa saja mereka menolak undangan raja karena rasa hormat mereka kepada raja lahir bukan dari ketulusan. Dan itu sangat nyata bagi kita, saudara. Mereka tidak menaruh rasa hormat dengan sungguh-sungguh kepada raja, padahal harusnya mereka mengingat bahwa status mereka adalah hamba. Dan ini pun terjadi dalam hidup saudara-saudara dan saya, dalam hidup orang beriman. Kadang-kadang rasa hormat kita kepada Tuhan itu bukan rasa hormat yang lahir dari ketulusan. Makanya ketika kita melakukan pelayanan, selalu yang keluar adalah sungguhan. Ketika kita menolong orang lain, yang selalu kita pikirkan adalah untung dan rugi. Ketika kita melakukan kebaikan, yang kita tunggu adalah balasan. Orang kalau menghormati Tuhan, apapun yang dia lakukan, dia melihatnya sebagai suatu kewajiban karena aku telah ditolong oleh sang raja. Kadang-kadang orang Kristen
Sehingga rasa hormat kepada Allah itu tidak lagi menjadi prioritas hidup. Makanya banyak orang Kristen yang datang ke gereja cuma untuk cari berkat Tuhan, padahal tidak pergi ke gereja untuk Tuhan memberkati saudara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak pergi ke gereja Tuhan masih makan 3 kali sehari. Bahkan mungkin jauh lebih enak daripada orang yang tiap hari datang ke gereja. Tapi hidup beriman kita tidak diukur dari persoalan-persoalan seperti itu, saudara. Hidup beriman saudara dan saya tidak diukur dari cuan, dari uang. Ya, kalau saya bahagia, saya mau hormati Tuhan. Kalau hidup saya bebas dari masalah, saya mau hormati Tuhan. Kadang-kadang tanpa sadar kita kehilangan rasa bangga terhadap Allah, sehingga undangan Tuhan, ajakan perbuatan baik itu tidak menjadi prioritas kita. Alasan yang ketiga, saudara, yang menjadi refleksi bagi saya, kenapa hamba-hamba ini menolak undangan Tuhan? Tuhan di sini adalah Raja, saudara. Raja di situ adalah Tuhan Allah. Bisa saja saudara undangan itu mengganggu dan mengusik rasa nyaman, sehingga mereka merasa perlu untuk menangkap dan membunuh utusan raja. Bapak Ibu, salah satu hal yang paling sulit dalam hidup orang beriman adalah bergeser dari zona nyaman. Banyak orang Kristen bilang saya siap untuk pikul salib. Pikul salib itu gak nyaman, saudara. Ikut Tuhan itu tidak nyaman. Tapi kenapa undangan perbuatan-perbuatan baik Tuhan itu selalu dilihat sebagai gangguan? Karena memang melakukan kebaikan, menyatakan kasih, berbuat baik, menjadi berkat itu selalu membawa kita dalam zona yang tidak nyaman. Jadi kalau mau jadi orang Kristen, lalu cita-citanya adalah selalu ada di zona nyaman, jangan jadi orang Kristen, saudara. Orang Kristen selalu berada pada posisi yang tidak nyaman. Dan memang orang beriman harus begitu. Hidup beriman itu harus membuat kita selalu merasa tidak nyaman. Tidak nyaman karena apa? Berbagi itu rugi, saudara. Siapa bilang berbagi itu tidak rugi? Tapi kita memaknai berbagi dengan kacamata yang baik. Aku berbagi karena aku pernah Tuhan telah menerima, aku diselamatkan dosa-dosa yang begitu besar diampuni oleh Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengajak aku untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam pesta, dalam perjamuan. Minggu depan jemaat sadar akan merayakan perjamuan. Dan itu salah satu undangan Tuhan.
sama tadi juga terjadi dalam hidup saya dan saudara-saudara. Tapi dalam kacamata iman saya mau kembali meyakinkan saudara-saudara bahwa undangan Tuhan Yesus itu hadir bukan saja bagi orang-orang Yahudi di masa lalu yang diceritakan dalam perumpamaan yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi ini berlaku juga dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Mari kita jangan menjadi seperti hamba-hamba yang bodoh dan jahat, yang sudah ditolong Tuhan, yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan, tapi kita seringkali mungkin saja lupa, tidak tahu diri, abai, malas dan lain sebagainya. Seringkali kita sudah merasa cukup dengan memberikan persembahan, mendukung melalui dana setiap program gereja, namun tanpa sadar tanda memberi diri kita terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan pelayanan. Menjadi Kristen bukan sekadar mengaku, menjadi Kristen bukan sekadar menerima tradisi kekristenan yang dibawa oleh orang tua kita sejak dulu, tapi menjadi Kristen adalah karena aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara dan saya sibuk. Kita bekerja, cari makan, cari nafkah, menghidupi keluarga dan anak-anak kita. Tapi kita jangan lupa, ada sesuatu yang harus kita cari dalam hidup ini, yaitu keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Kadang-kadang orang Kristen bilang, saya sudah selamat. Tidak mungkin keselamatan itu hilang dari saya. Bapak Ibu Saudara, rajin-rajinlah baca Alkitab. Anugerah Allah pun bisa hilang kalau kita mengembalikannya. Anugerah Allah pun bisa tidak terasa kalau kita tidak pernah menghayatinya. Sama seperti awalnya kita mengasihi, tetapi ketika kita lama tak berjumpa, lama tak bertemu, lama-lama bisa lupa. Tapi saya pun percaya bahwa Tuhan selalu membuka tangan untuk memeluk dan merangkul kita. Begitu setiap kita yang telah menerima kasih karunia Allah, berpakaianlah seperti orang yang memang mau pergi ke pesta. Tadi di ayat yang terakhir itu sangat menarik. Ayat yang ke-11, 12, 13, 14. Kenapa Raja menuntut orang yang datang ke pesta itu harus memakai pakaian pesta? Itu identitas, saudara. Tidak mungkin kita pergi ke pesta dengan pakaian tidur. Kita akan ditertawakan oleh banyak orang. Itu dalam relasi kemanusiaan kita. Dalam hidup beriman hal itu pun berlaku. Menjadi Kristen harus punya identitas, kasih, cinta, pengampunan itu harus melekat dalam diriku ketika aku mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Minggu depan ketika mau perjamuan kudus, pakailah pakaian pesta. Buanglah dengki, amarah, ampunilah orang lain sebelum engkau masuk dalam persekutuan dengan Allah. Ada banyak orang merayakan perjamuan kudus begitu saja tanpa memaknai dosanya, tanpa membuka hatinya untuk mengampuni sesama, sehingga roti dan ampun itu menjadi simbol yang penuh dengan kesia-siaan. Sang Raja bilang di ayat 15, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita semua di sini bisa dipanggil, merasa terpanggil, tapi belum tentu kita menjadi orang yang terpilih, saudara. Dan untuk menjadi orang yang terpilih, kita harus benar-benar menghayati anugerah Allah, hidup di dalam anugerah Allah, hidup dalam undangan dan perjamuan Tuhan. Bukan perjamuan makan roti dan ampun, tapi perjamuan persekutuan. Perjamuan kudus itu selalu mengandung makna sosial, saudara. Bukan hanya tentang pengorbanan Kristus yang mati, tapi mengajak kita untuk berbagi dengan sesama, memberi diri, memberi waktu, tenaga, pikiran, bahkan hidup. Dan seharusnya orang-orang yang punya status sebagai hamba menghayati ini dalam hidup beriman. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara dalam ketidaklayakan
Kita dilayakan bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Allah. Dan jangan sekali-sekali menyia-nyiakan anugerah Allah. Tuhan memberkati kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini terus selama. Amin. Saya undang untuk marilah kita bersama-sama mengucapkan ikrar pengakuan iman. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Adik kami berdua, dan pada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita dalam kebaktian dilandasi oleh firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah dasarmu kepada yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita bersatu hati mendengarkan persembahan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali ya Bapa, kami datang ke Yang Kudus dengan segala dengan hati kami Bapa, dan dengan segala kelemahan kami, dan dengan segala cacat celah kami Bapa. Kami menghadap Yang Kudus Bapa. Perlengkapi kami, baharui kami Bapa, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu Bapa. Dan Bapa, pada saat ini Bapa, kami telah mengumpulkan sebagian kecil dari berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami Bapa. Tapi kami mohon Bapa, dengan ketulusan hati kami ini Bapa, Kau berkati kami setiap kami yang memberikan sesuatu Bapa, agar setiap pribadi lepas pribadi merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau Bapa. Memberkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Bapa, agar persembahan ini berguna bagi pelayanan gereja ini, agar pelayanan-pelayanan dapat terus berjalan Bapa, dan Injil keselamatan, kabar sukacita Bapa, boleh tersebar ke seluruh daerah Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, melalui perantara Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia
kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan apa yang hamba beritakan menjadi warta yang indah, dan kiranya kami tidak hanya membicarakannya atau mendengar firman Tuhan, tapi kami belajar dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terkadang kami abai terhadap panggilan Tuhan untuk berbuat kasih, menyatakan kebaikan dan keselamatan. Kami terkadang sibuk dengan diri kami sendiri, keluarga kami, masalah-masalah kami, sehingga kami lupa bahwa Tuhan mau menolong kami. Tuhan mengundang kami untuk hidup dalam persekutuan dengannya. Tuhan mau mengajak kami untuk melakukan kebaikan dan cinta kasih. Bahkan kami pun seringkali enggan menggeser pesonanya Tuhan. Orang-orang yang melayani pun seringkali kami hakimi. Kami nilai dengan sudut pandang kami yang sangat subjektif, yang menyakiti sesat. Tidak jauh bedanya kami dengan hamba-hamba yang Engkau sampaikan melalui perumpamaan perjamuan kawin saat ini. Biar kami menyadari status kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami hanyalah hamba yang harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terkadang kami lalai, tapi biarlah Tuhan dengan kuasa Roh yang kudus memberikan kekuatan kepada kami, agar kami belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, mencari yang Engkau bukan yang semu, hidup dalam kasih, bukan dalam kebencian, hidup dalam pengampunan, bukan dalam dendam dan kesakitan hati. Kami belajar untuk hidup berbagi, mensyukuri anugerah Tuhan, dan tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Allah dalam kerendahan hati kami tetap berdoa. Kami mohon Tuhan untuk terus memberikan kekuatan kepada kami dalam kondisi yang masih terus membutuhkan pertolongan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 dan menjalani kehidupan di fase normal baru. Ajarkanlah kepada kami hidup yang berhikmat dan bijaksana, agar kami mematuhi semua protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan serta tidak keluar rumah jika tidak penting. Itu adalah wujud nyata dari sikap yang penuh hikmat dan dituntun dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Tetapi ajaran juga kepada kami untuk tidak membuat pandemi COVID-19 ini menjadi penghalang bagi kami untuk memenuhi undangan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Biarlah di tengah-tengah ketidaknyamanan kami tetap mau berbuat kasih. Di tengah-tengah kondisi yang tidak sehat, kami tetap mau melakukan kebaikan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak menyia-nyiakan panggilan dan undangan Tuhan untuk hidup dalam persekutuan dengan Engkau dan sesama. Kami mau berdoa dan kami memohon penyertaan Tuhan untuk memimpin dan semua pengambil kebijakan di negeri ini, agar mereka, para pemimpin kami, memiliki hati yang jernih, yang tulus untuk dapat berkarya bagi keselamatan, keamanan, dan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan berbagai proses kerjasama yang dilakukan dengan negara-negara yang ada di belahan dunia, di berbagai belahan dunia, Tuhan tolong agar kerjasama itu boleh mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi keutuhan ciptaan bagi semua masyarakat dan bagian dunia. Kami mendatang kepada-Mu dalam kerendahan hati ya Allah. Kami tetap berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, secara khusus jemaat-jemaat gereja Kristen Pasukan. Biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati gereja-gereja-Mu, jemaat-jemaat-Mu, agar tetap bersemangat dan kreatif untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami dapat melakukan pelayanan dengan kreatif, tetapi juga penuh semangat dan ketulusan. Kami berdoa untuk persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan di GKP Jemaat Sadar. Tuhan berkati pelayan firman dan pendeta yang akan
Tuhan berkati para penatua majelis jemaat. Biarlah pelayanan sakramen yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Dan momentum perjamuan kudus membawa umat untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Dan melalui momentum perjamuan kudus kami pun belajar jadi berbagi dengan sesama kami. Kami tidak hidup mementingkan diri kami sendiri. Sebagaimana Tuhan telah berkorban bagi kami pun belajar untuk bermurah hati dan berkorban bagi sesama. Memberi diri kami untuk mendukung persekutuan pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan di tempat ini. Kami datang kepadamu, kami berdoa dan kami menyerahkan komisi-komisi pelayanan, sektor-sektor pelayanan, karyawan gereja. Kami berdoa untuk ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, para penatua, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan terus merahmati hidup mereka, agar mereka merespon panggilan Tuhan dengan cara melakukan pelayanan sebagai hamba-hamba yang taat pada Raja, yaitu Allah sendiri. Kami pun berdoa untuk keluarga-keluarga, rumah tangga jemaat di tempat ini, relasi suami dan istri, relasi orang tua dan anak, orang-orang muda dan remaja, anak-anak dalam masa pertumbuhan, para lanjut usia, janda dan duda. Tuhan menolong mereka semua, memberkati mereka semua dalam pergumulan hidup mereka pribadi lepas pribadi, tapi juga dalam hidup mereka bersama keluarga mereka. Biarlah mereka selalu mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kami di tengah-tengah keterpurukan dan pergumulan hidup kami. Tetapi ketika kami telah mengecap banyak kebaikan Tuhan, ajarkan juga kepada kami untuk tidak cepat lupa kepada Tuhan dan sesama yang telah berlaku baik dalam hidup kami. Kami berdatang kepadamu ya Allah, kami berdoa untuk setiap umat Tuhan di tempat ini yang bekerja, yang mencari pekerjaan, yang sedang studi sekolah, yang sedang melakukan usaha dan bisnis. Bahkan kami berdoa untuk setiap orang yang telah mengalami masa pensiun, berjuang untuk tetap bisa bertahan di tengah-tengah pandemi COVID. Tuhan menolong mereka semua dengan segala usaha yang mereka lakukan untuk bertahan hidup. Kami percaya apa yang kami lakukan baik akan berkati Tuhan dan menjadi berkat dalam hidup keluarga dan rumah tangga kami. Kami mendatang kepadamu saat ini ya Allah. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, tetapi juga yang berada dalam pemulihan agar mereka diberikan kesembuhan dari Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Kami mengingat Ibu Seli Situmorang, Bapak Yaksal Sibal, Bapak Jeffrey Kumahwa, Ibu Endang Usnamu, Bapak Andri Dekker, anak kasih kami Febriani Putri Orin, Ibu Acel Lewat Kelly Bulan, Bapak Petrus Abraham Setapi, dan juga Ibu Kaberna Aspers. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami mohon Tuhan untuk memberkati Ibu Runtu Rampi, Ibu Aspers, Ibu Ratu, Ibu Lenora, Ibu Yuliana, dan Ibu Usina. Tuhan menolong orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan melawat saudara-saudari kami yang sakit, berikan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan seturut dengan kehendak dan rahmat.
yang menjadi pintu baginya untuk berjumpa dengan Allah Bapa di sorga. Berkatilah keluarga Bapak Heru Mawatinu agar senantiasa kuat di dalam Tuhan, penghiburan yang sejati yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang yang begitu dikasihi. Kami juga datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan persekutuan pelayanan dan kesaksian jemaatku di pekan yang baru. Tuhan berkati agar semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Allah. Kegiatan-kegiatan klasis, kegiatan-kegiatan sinode, kegiatan-kegiatan jemaat, bahkan juga relasi dengan aparat pemerintah, kehidupan di tengah-tengah masyarakat, biar GKP Jemaat Sadang menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah permohonan kami yang kami bawa di dalam satu nama Tuhan Yesus yang adalah juru syafaat kami yang agung, dan kami sungguh yakin apa yang kami lakukan di dalam nama Tuhan, Tuhan telah mendengarnya dan Tuhan menjawabnya seturut dengan rahmat. Dan kami mau mengakhiri doa kami yang jauh dari sempurna ini dengan bersama-sama merendahkan hati dan bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan yang dilakukan di surga. Berikanlah kami kami, maka kami bersyukur. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kami. Dan jangan kau mengampuni mencoba, dan lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Sadari saya dan mari berdiri. Kita bersama-sama akan menutup bagian minggu saat ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian menutup melengkapi jemaat nomor 274 bagian yang pertama. dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara